apakah akan ada Dita 21? Jujur banget nih ya, jujur. Menurutku sih, aku tidak bisa mengapresiasi apa yang dia lakukan karena itu kan jatuhnya kayak cepu ya. Dan aku tuh nggak suka sama cepu, basically kayak gitu. Tapi apa yang si Dita ngomongin tuh masuk akal bro. Soalnya gini, jadi suatu hari ada orang yang namanya Dita ya, namanya Dita 21. Dia nge-retweet Komifuro, terus dia ngomongnya kayak gini. Seharusnya nggak cuma merch, tapi makanan juga Min. Kasihan yang udah sewa booth makanan. Halo kak, terima kasih banyak atas masukannya. Halo kakak, untuk ini sedang disiapkan juga butir aturannya. Saat ini kita sedang diskusi juga dengan tim panitia handle F&B terkait isu ini. Bla 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 bla. Nah, kurang lebih kayak gitu. Intinya adalah ada cepu. Orang ini cepu, namanya Dita, dia cepu. Min, itu ada loh selain orang yang jual beli tapi nggak bayar booth, ada juga loh yang jual beli makanan di Komifuro. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau kau tanya tanggapanku sebenarnya bodo amat ya. Karena gini men, kalau ku pikir-pikir, orang-orang tuh terlalu kasar ke Dita. Soalnya sampai separah ini nih. Makasih ya Dita, sekarang PO makanan CF beneran makin dipersulit. Thanks to your tweet, gua udah ada GERD, sekarang ditambah asma. Kalau makanan PO gua telat datang karena ketahan di loading deck, pingsan di CF, enak kali ya. Kamu yang sakit kenapa nih jadi orang CF disalahin? Bla 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 gitu kan. Dia curhat panjang gitu kan. Tapi intinya yang terjadi adalah Dita ini dijahatin lah sama orang-orang di CF gitu, sama orang-orang yang buka booth di CF. Nah, kita kembali lagi nih. Tanggapanku adalah, jujur aku gak peduli dan aku bodo amat. Kenapa ku bahas tapi kalau gak peduli? Karena ya lumayan buat AdSense. Tapi gini, tapi serius ya. Pertama, menurutku orang-orang jahat ke Dita. Karena kalau dipikir-pikir, sebenarnya dari dulu ya, CF itu sudah ada peraturan yang dimana booth circle itu gak boleh jualan makanan. Seingatku kayak gitu. Nah, kalau misalnya kau ada penyakit A B C D E F G, ya itu bagian dari resikomu yang sudah datang. Itu kenapa jangan sampai kena penyakit itu dan jaga kesehatan. Nah, jadi kenapa sih jualan makanan di circle itu nggak boleh? Karena ya kalau kayak gitu aku buka booth makanan dan aku yakin bakal lebih rame. Kan tujuannya tuh biar dibedakan gitu antara mana booth makanan, mana booth yang jualan gitu, jualan barang-barang. Jadi nggak sampahnya nggak kemana-mana, nggak berantakan, terus kelihatan rapi juga. Itu kenapa booth F&B itu selalu dipisahkan. Biasanya di belakang deket panggung gitu, deket panggung utama. Nah, kurang lebih kayak begitu. Orang-orang tuh sampai ada yang kayak playing victim gitu loh. Kayak gua ada GERD sekarang ditambah asma, kalau makanan PO gua telat datang karena ketahan di loading deck, pingsan di CF, enak kali ya. Kamu yang sakit kenapa jadi orang CF? Iya, kenapa jadi orang CF yang disalahin gitu kan. Ini kayak lu pantas dibully, pencapaian sangat luar biasa, membuat orang secara perlahan. Dah lah, bla 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 bla. Semoga Dita makin dipersulit hidupnya karena mempersulit hidup orang banyak. Kurang lebih kayak gitu. Intinya Dita tuh dibully abis-abisan sampai dia itu hilang akun. Akunnya udah nggak ada. Nah, jujur menurutku lebay banget untuk menyalahkan Dita. Sebenarnya ya dari dulu seingatku juga orang yang mau PO makanan atau mesen makanan itu tuh selalu under the table dan biasa aja, kayak YTTA yang tahu-tahu aja gitu. Kayak orang jualan beneran dojin yang 18 plus most likely juga under the table. Tapi ada juga yang di atas table sih. Cuma ya sekali lagi, ini tuh masalah yang sebenarnya gak perlu digede-gedein. Kalau misalnya kau sakit, ya udah makan dulu. Masa sih kau gak punya waktu untuk makan? Impossible. Kecuali kalau kau sibuk banget. Ya itu bisa aja sih. Ngerugiin banget gak sih yang kayak gini? Kayak misalnya kalau ada orang buka PO makanan di booth CF gitu, di booth circle. Kalau menurutku bagaimanapun bentuknya pasti ada kerugian. Kenapa tuh rugi bang? Karena orang-orang yang sudah beneran mesen booth F&B di CF itu pertama harganya udah pasti beda daripada booth circle. Terus yang kedua, ya potensi pelanggan mereka hilang. Yang seharusnya ada banyak yang mesen ke sana tapi orang-orang pada diem-diem PO. Rugi nggak? Ya rugi. Itu juga termasuk kerugian. Cuma ya bukan berarti kerugian yang sudah terrealisasi secara ekonomi kayak gitu. Di satu sisi aku setuju sama ini nih, Bliel. You go girl, sangat impresif. Semoga kamu salah satu yang buka di FNB ini merasa nggak adil ya, masih masuk akal. Tapi kalau kamu bukan salah satu tenan FNB atau bahkan kamu artis yang buka booth, aku nggak ngerti sih jalan pikiranmu kemana. Kurang lebih kayak gitu. Aku paham banget sama si Bliel ini karena ya technically
kalau dia beneran buka booth F&B ngerasa tidak adil, wajar kalau dia menyuarakan suaranya dia. Karena dari dulu tuh selalu under the table yang kayak begini, Pak. Tapi masalahnya juga gini nih, yang aku yakini adalah kita sama-sama tahu kalau pengunjung CF itu banyak banget. Banyaknya itu banyak banget, bukan banyak lagi tapi banyak you know what I mean? Pokoknya kayak gitu. Lebih ke party pooper kah bang? Betul. Lebih ke party pooper, lebih karena kayak gitu. Cuma dari secara bisnis aku paham keresahannya dia di mana. Karena kalau aku yang buka F&B pun aku ngerasa kayak dirugikan. Gua bayar booth udah beda harga loh. Technically mungkin beda harga, tapi mereka masih bisa pesan makanan di luar gua gitu. Dan masih di dalam CF. Jadi ya yang buka booth makanan kerasa sedikit terhianat itu wajar banget menurutku. Masalahnya adalah gak mungkin banget itu F&B semuanya itu mengcover kebutuhan makan orang-orang. Itu kenapa mereka kan punya tenaga terbatas, punya kapasitas dapur yang terbatas gitu. Itu kenapa beberapa orang yang pengen cepat dan butuhnya cepat ya mau gak mau PO. Bahkan kalau gak salah ada juga orang yang pernah bilang kalau dia udah pesen PO nih di booth F&B tapi gak diantar. Udah jam 12 gak diantar, bahkan makanannya juga belum jadi. Untuk masalah harga aku nggak terlalu peduli karena ya jelas pasti harga akan beda. Nah, tanggapannya CF di sini menurutku ya udah oke aja sih. Kayak iya terima kasih atas masukannya, udah gitu. Karena emang dari dulu coba kasih tahu ke aku. Buat kalian yang udah sepuh-sepuh di CF, pasti dari dulu CF itu peraturannya kayak gitu kan, gak boleh booth circle jual makanan. Nah, itu kenapa wajar banget kalau misalnya orang yang PO lewat booth circle itu dihambat karena ya seharusnya mereka PO ke booth F&B aja. Karena kita kan tahu nih Komifuro, Comic Frontier ya jualannya merch lah, jualan fan art atau apa gitu, bukan jualan makanan. Kalau jajan sebelum masuk area CF apakah bisa banget. Jadi kalau misalnya ada kayak di Discord sampai promosi di Discordnya Komifuro list PO makanan minuman gitu, terus jadi bagian dari promosi untuk booth, itu menurutku nggak sehat-sehat amat. Karena di sini kelihatannya kayak CF itu nggak memfasilitasi gitu, nggak memfasilitasi F&B yang udah sewa di sana. Wajar banget kalau misalnya dicegah gitu. Tapi bang, kan something menyusahkan hidup orang lain. Ya seharusnya kalau misalnya aku mau PO makanan, sekali lagi under the table, di bawah-bawah aja, gak usah sampai di atas-atas gitu, gak usah sampai dipromosiin kayak sampai di Discord resminya Komifuro misalnya, atau bahkan sampai bagian dari promosi ketika kau jualan merch gitu. Ibarat kata nih, kita ambil inilah yang paling gak gampang tersinggung lah. Misalnya nih, kan si Dontol buka ini nih, buka booth gitu kan. Terus tiba-tiba di sini dia ngomong buka PO makanan, ya itu nggak perlu. Jadi mau nggak mau di Discordmu sendiri aja, nggak usah yang kemana-mana gitu. Jadi ya kau di sini si Dontol di sini bisa aja fokus ke jualan makanan, you know what I'm saying? Jadi kayak gitu. Kalau kataku mah kurang-kurangin ngebully orang untuk hal yang gak penting-penting amat. Jadi ini tuh YTTA gitu, gak usah sampai dipermasalahin yang gimana-gimana. Abang pernah PO makanan gitu ndak di Komifuro? Pernah lah. Tahun ini aku juga PO makanan kok. Cuma aku gak cari spesifik PO makanan. Aku tuh lebih ke arah kayak ada yang nawarin, Kil, gua mau masak nih buat Komifuro, lu mau pesen gak? Baru aku mesen. Aku gak nyari spesifik di Twitter open PO makanan CF gitu, gak kayak gitu. Iya gak Dik? Nah, tuh kan Dika aja nggak tahu apa yang kau omongan tapi dia iya juga gitu, you know what I mean? PO makanan keep it low, keep it under the table, don't make it obvious. Jangan jadi party pooper juga yang jadi cepu gitu, you know what I mean? Sebenarnya aku kemarin ada ngelihat satu opini bagus lagi soal PO makanan gitu. Oh ini dari ini nih, Zala George Auror. Sebenarnya gua rasa CF dari awal gak pernah melegalkan perdagangan makanan minuman di area CF, tapi dengan kebijaksanaan mereka tutup mata aja. Sayangnya udah dikasih hati malah menjadi. Tadinya PO under the table malah dibawa ke meja booth. Tadinya PO makanan antar circle jadi dipublish segede-gedenya. Jadi sebaiknya sih saling menjaga situasi aja. Kalau emang alasannya supaya kalian yang jualan bisa dapat makanan, stick to that. Correct me if I'm wrong, biasanya pengelola convention hall juga ikut andil dalam pengelolaan makanan atau minuman di area venue menurut aturan mereka. Nah ini aku nggak tahu kalau yang ini. Cuma sekali lagi under the table, nggak usah sampai yang dipromosin gede-gedean, you know what I mean? Oh, ini opini bagus nih dari artis dari tukang gambar keren kesukaanku nih, Maroon R19. Bukannya emang gak boleh jualan makanan di booth dari dulu?
bukannya aku ikut gak setuju, tapi dari dulu kan kita emang kucing-kucingan mainnya. The latest rule is you cannot promote in official channel, not forbid to sell the product, and it's always been like that, right? Nah kayak gitu. Gak salah dong, si Dita gak salah, cuma dia party pooper sama cepu aja. Kasian Ege, maksudku dia ngasih tahu opininya sendiri, tapi dia dihakimin sama masyarakat gitu. Sampai playing victim. Maksudku ini Indonesia banget gak sih? Kau udah tahu melanggar peraturan gitu, tapi masih kayak Oh, lu mah enak privilege gua yang miskin, yang gak punya banyak waktu, yang setiap kali gua bekerja itu gua harus makan ini apa? Slop bowl, makanan mangkok yang slop gitu, dan gua punya GERD, hepatitis dan apapun itu. Wah, gua tersakiti di sini. kagak kayak gitu bang, kagak kayak gitu. Di sini tuh bukan maksudnya buat menyakiti kau. Di sini tuh buat mengingatkan rule-nya seperti itu gitu. Jangan tiba-tiba adu nasib gitu. Buat apa kau adu nasib untuk hal yang nggak penting? Adu nasib ke Bill Gates gitu, ke Elon Musk gitu, ke pemilik Oracle. Bang, ada nggak staff yang ikut PO makanan? Kagak ngerti gua. Aku juga nggak tahu. Menurutnya udah langkah yang benar dari CF belum bang? Bentar ya penari latar. Nah, ini kan langsung aja kayak gini nih. Ini kan di sini akhirnya dia ngelihat nih ada peluang pasar, orang butuh PO. Ya udah, dia buka di sini ini si akun ini. Dan di collabin juga sama Komifuro. Nah, tujuannya adalah di sini supaya ya udah orang tuh PO di sini karena dia beneran booth makanan. Bukan berarti ya kau kan gak buka booth makanan nih, kau cuma buka booth circle. Ya udah jualan yang sesuai jualanmu aja. Nggak usah tiba-tiba jualan makanan gitu. Ya PO-PO itu the mercy of orang-orang booth F&B yang of course mantau PO-PO di Twitter. Kan itu tuh bisa jadi perkara tahu. Itu tuh bisa dipermasalahkan. Maksudku ada loh satu event, temenku udah bayar booth mahal. Terus habis itu ada orang dia dapat booth gratis. Meskipun temanku yang di dagangannya laku banget, tapi satu orang dapat booth gratis ini kan. Ini kenapa bisa dapat gratis nih? Gua bayar. Beradu dong. Ujungnya kayak gitu. Sama juga dengan F&B. F&B mahal. Mungkin bisa jadi lebih mahal harga boothnya karena perlu tempat dan sebagainya gitu kan. Gitu. Dia udah sewa booth untuk F&B. Tiba-tiba yang circle yang bukan untuk F&B tiba-tiba buka F&B. Kan aneh. Nah ini ujung-ujungnya kalau bisa gratis kenapa harus bayar, kan kayak gitu. You know the contradiction about this shit gitu kan. Nah bener kata Peter, ini tuh bukan masalah mismanagement, tapi ini kita yang suka cari kambing hitam dan suka playing victim. Suka adu nasib, suka apalagi kita suka korupsi. Tapi kita gak pernah dapat kesempatan korupsi aja. Makanya kita marah sama orang yang korupsi. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi ya moral lah sekali lagi ya guys ya. Ini tuh sekali lagi, ini tuh masalah yang seharusnya tidak menjadi masalah. Nah kalau katanya David Beat atau Rie Rusindo, maaf yang ngedoxing bang, kurang lebih katanya ayo berhenti mengada-ngadakan masalah yang tidak ada gitu. Tapi bener ini jadi masalah, jelas ini jadi masalah bagi orang-orang karena kan jadi noise di internet. Kalau misalnya nggak ada noise-nya di internet ya berarti nggak masalah gitu. Kan pertama mental cepu, aku benci banget sama Dita karena dia cepu gitu. Terus habis itu aku nggak suka juga dengan orang yang ngebully Dita dengan alasan kayak gua sakit, gua kebutuhan ini. Sama aku juga ada penyakit mah gitu. Aku juga punya asma gitu kan. Tapi ya aku gak playing victim. Aku sebelum ke CF makan dulu. Kalau misalnya pun aku tidak bisa makan, aku akan membawa makanan dari luar untuk masuk ke dalam. Nah gitu. Orang-orang tuh jahat banget gitu. Sampai dibikinkan meme kayak gini nih. Leave the multi-billion booth F&B CF alone gitu. Dita tuh gak berusaha melindungin ini, bisa jadi. Atau jangan-jangan dia emang buka booth F&B terus dia ngerasa keganggu dengan orang-orang yang kayak gitu. Aku tahu kalian gak seneng, tapi booth di CF itu UMKM dan gak semuanya itu franchise gede. Bilang itu multi-billion nggak bener aja gitu. Ya udah. Kalau kataku mah stop playing victim atau guilt tripping atau apapun itu. Apa yang terdengar tidak asik dan tidak enak ya di bawah meja aja. Maksudku kalau kau simpan semuanya di bawah meja, nggak kelihatan kan nama yang di atas. Selesai. Itu kenapa aku ngerasa orang jahat banget ke Dita. Ih, jahat. Ngata-ngatain, kencang banget mulutnya. Sampai ada yang ngedoain semoga sial apa segala. Bro, shut the fuck up. You don't need to do that shit lah. Sampai gini nih. Tai lo Dita, nggak tenang hidup lo nyusahin banyak orang kayak gini. Dikira seru kali ngantri makan sampai 1 jam dengan posisi masih harus jaga booth DLL. Bukan itu. Seharusnya
Keep it under the table and you will be safe. Iya, takut kepikiran tuh kalau nggak PO makanan di Surface berasa mau kiamat gitu. Padahal kan setauku emang dari dulu tuh nggak terlalu dipromosiin yang gimana-gimana gitu untuk PO makanan. Kayak misalnya nih, let's say tahun lalu kau buka makanan kan, aku PO dong gitu. Ya akhirnya gitu kan. Aku juga PO makanan kok di CF, tapi aku nggak keluar-keluar. Kayak ya udah sih, kan temen sendiri ini juga gitu. Dia nggak ngepromosiin yang luas-luas banget. Iya padahal mah sama-sama nyusahin orang, satu nyusahin But F&B gitu. Aduh aku belum makan nih, daripada kenapa mending aku makan dulu sebelum Kokomifuro. Mending aku bawa bekal, beli Famichiki dan sama nasinya. Betul Tris. Intinya biar kita aja yang tahu. Masuk CF boleh bawa bekal? Boleh lah. Siapa yang bilang gak boleh? Komifuro itu real? Aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu harga makanan-makanan di CF karena aku selalu makan di luar gitu. Ya tapi kadang-kadang supaya UMKM jalan, kadang-kadang aku beli juga di sana. Jadi ya kalau saranku ya keep it low, you know what I mean? Agak tolol gitu kalau diributin masalah kayak gini. Ini tuh masalah kecil yang digede-gedein sampai dikutuk-kutuk, sampai ngutuk-ngutuk orang. Kasihan kata gua. Nggak perlu ya. Aman ya.